mahasiswa keperawatan dari Unika Santo Palu Surteng. Nah, pada hari ini kakak datang bukan untuk memeriksa penyakit, tetapi untuk memberikan edukasi atau informasi yang penting mengenai berkaitan dengan kesehatan adik, yaitu tentang kesehatan reproduksi. Nah, sebelum kakak ke materinya, kakak ingin bercerita dulu tentang pengalaman kakak. Jadi dulu kakak ini pernah bertemu dengan seorang remaja, di mana seorang remaja ini baru pertama kali mengalami menstruasi atau haid. Nah, di sini dia itu merasa malu dan takut. Mengapa itu terjadi? Jadi karena remaja ini tidak pernah diberitahu atau tidak mendapatkan informasi mengenai perubahan yang dialaminya, yaitu ketika dia menstruasi. Nah, coba di sini yang merasa badannya sekarang itu lebih cepat tinggi, suaranya mulai berubah, atau tiba-tiba jadi lebih peduli sama penampilan. Ada yang merasa begitu lihat? Oke. Itu wajar adik-adik. Jadi kalian tuh sedang mengalami masa perubahan besar yang sangat penting dalam kehidupan kalian, yaitu masa pubertas. Tahu tidak, kenapa kita penting membahas masa itu? Karena kalau kita tidak tahu cara merawat diri yang benar selama pubertas, nanti bisa jadi masalah kesehatan, yaitu kesehatan reproduksi. Nah, hari ini kakak akan ceritakan bagaimana caranya supaya kalian tuh bisa jadi remaja yang hebat dan percaya diri dengan perubahan ketika kita sudah dewasa. Nah, sebelum kita lanjut ke yang lebih jauh adik-adik, kakak pastikan dulu, mungkin adik-adik tahu itu apa pengertian dari kesehatan reproduksi. Baik, menurut saya kesehatan reproduksi adalah kondisi sehat dan normal dari organ-organ reproduksi baik dari laki-laki maupun perempuan. Oke, jawabannya tepat sekali, tapi kakak ingin menyempurnakan jawaban dari adik-adik. Jadi kesehatan reproduksi remaja didefinisikan sebagai kondisi sehat fisik, mental, dan sosial secara utuh, bukan sekedar bebas penyakit terkait sistem reproduksi. Kondisi ini menjadi krusial saat remaja memasuki masa pubertas, yaitu masa transisi di mana organ reproduksi mulai aktif. Gampangnya begini adik-adik, kesehatan reproduksi itu adalah kesehatan secara sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh, yang berkaitan dengan fungsi dan proses sistem reproduksi. Jadi intinya adalah adik-adik bagaimana kita menjaga, merawat, dan memahami semua bagian tubuh kita, terutama organ reproduksi, agar berfungsi dengan normal, sehat, dan bersih sampai saat kita dewasa. Nah, tadi kakak sebut pubertas. Mungkin adik tahu apa itu pubertas? Tahu? Nah, di sini pubertas itu adalah masa transisi atau peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Di masa inilah tubuh kalian tuh mengalami perubahan besar karena hormon tujuannya agar organ reproduksi kalian itu mulai matang dan siap menjalankan fungsinya. Kemudian adik-adik, di sini ada 3 kunci penting agar kesehatan reproduksi kalian itu terjaga dengan baik. Yang pertama itu adik-adik perlu mengenali perubahan. Yang pertama pada payudara mulai membesar, dan yang kedua itu ada perubahan bentuk tubuh seperti pinggul mulai lebar, dan selanjutnya adik-adik ada pertumbuhan rambut, tumbuh rambut ketiak di sekitar kemaluan, dan yang berikutnya adik-adik pertumbuhan tinggi badan, dan yang berikutnya adik-adik kelenjar keringat dan bau badan. Kelenjar keringat menjadi lebih aktif yang menyebabkan peningkatan keringat dan perubahan badan. Nah, adik-adik, perubahan fisik yang paling menonjol dan sering membuat bingung adalah datangnya menstruasi atau haid. Jadi, apa itu menstruasi? Adik tahu apa itu menstruasi? Baik, menstruasi adalah proses peluruhan dinding rahim yang keluar sebagai darah melalui vagina. Ini terjadi karena sel telur yang dilepaskan yang tidak berhasil dibuahi oleh sel sperma. Itu adalah cara tubuh mempersiapkan diri secara alami. Nah adik-adik, kapan mulainya ini menstruasi? Usia mulai menstruasi setiap orang itu berbeda-beda. Bisa mulai dari 10 tahun hingga 16 tahun. Jadi teman-teman, adik-adik itu tidak boleh membandingkan dengan yang lain. Bahwa menstruasi itu kan berbeda-beda tuh, dimulai dari usia 10 tahun hingga 16 tahun. Nah untuk siklusnya, pada awal siklus kalian itu mungkin belum teratur, kadang maju, kadang mundur, atau durasinya berbeda.
itu normal adik-adik. Kalian bisa mulai mencatat tanggalnya di kalender atau aplikasi untuk melacak siklus kalian. Ingat ya adik-adik, menstruasi adalah tanda bahwa kalian itu sehat dan organ reproduksi kalian itu mulai berfungsi. Darah yang keluar itu adik-adik bukan darah kotor atau berbahaya, tetapi adalah proses yang alami. Nah, adik-adik juga perubahan-perubahan itu sebagai kondisi normal. Jadi jangan khawatir tentang perubahan-perubahan yang dialami adik-adik. Bagaimana cara kebersihan vital atau organ reproduksi. Organ reproduksi yang kita harus dijaga kebersihannya karena area itu tuh mudah lembab dan rentan dengan bakteri. Bagaimana supaya tidak terjadi lembab dan bakterinya? Pertama itu caranya adik-adik menjaga kebersihan dengan mandi 2 kali sehari. Jadi adik-adik itu minimal itu mandi 1 hari itu sebanyak 2 kali. Dan yang kedua itu hindari mandi di kolam yang airnya tidak bersih. Yang ketiga, selalu membersihkan tangan dan bagian alat vital sehabis buang hajat atau buang air besar dan buang air kecil. Gunakan air yang bersih untuk membasuhi ketika buang air besar, jangan hanya pakai tisu. Dan yang kemudian itu adik-adik, arah membersihkan reproduksinya adik-adik itu bersihnya itu dari depan dan ke belakang. Tujuannya itu adik-adik agar kuman itu terhindar dari area belakang tadi menuju ke area belakang. Yang berikutnya itu bergantian pakaian dalam yang bersih. Jangan pakai yang lembab, sebaiknya disetrika dan gunakan pakaian dalam dari bahan katun. Berikut, hindari pakaian yang ketat seperti jeans. Dan yang berikutnya adik-adik, mencukur rambut kemaluan selambatnya dalam waktu 40 hari. Potong rambut kemaluannya itu adik kurang lebih dari 3 cm. Nah, adik-adik yang lebih penting itu ketika adik-adik itu saat menstruasi. Saat menstruasi itu minimal itu kita ganti pembalutnya itu 3-4 jam sekali. Nah, meskipun darahnya sedikit, itu kenapa? Karena jika tidak diganti, bakterinya akan menumpuk dan bisa menyebabkan gatal atau infeksi. Berikutnya adik-adik, hormati diri sendiri dan jaga batasan. Kesehatan reproduksi juga berhubungan dengan bagaimana kalian itu bersikap dan bergaul. Kalian harus tahu bahwa tubuh kalian adalah milik kalian sepenuhnya dan tidak ada orang lain yang berhak menyentuh area pribadi tanpa izin, termasuk teman ataupun pacar. Adik-adik itu berhak berkata tidak dengan tegas. Jika ada yang memaksa melakukan hal yang tidak kalian suka, bergaul itu penting adik-adik, tetapi menjaga diri itu lebih penting. Artinya adik-adik perlu membatasi diri. Kalau adik-adik itu bingung atau ada yang memaksa, jangan takut untuk bercerita kepada orang-orang yang dewasa seperti orang tua, teman, atau bisa ke kakak klinik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar bersama tentang perubahan tubuh dan cara menjaga kesehatan diri. Sekarang, siapa yang mau bertanya tentang kesehatan reproduksi, mulai dari tadi perubahan fisik seperti dari masa pubertas, terus cara menjaga diri dari pergaulan yang tidak sehat. Adik-adik jangan malu untuk bertanya karena semua pertanyaan itu adalah penting. Ada yang mau bertanya adik-adik? Ya. Mau coba silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya mau mengajukan pertanyaan menurut pengalaman saya sendiri. Jadi begini, kalau saya haid atau menstruasi itu, saya punya perut rasanya sakit. Apakah ini hal yang wajar? Oh iya, pertanyaan sangat menarik dan sangat bagus adik-adik. Dari pertanyaan tadi, bagaimana ketika adik-adik itu menstruasi, adik-adik punya atau perut kram atau sakit. Nah, nyeri perut saat menstruasi atau kram itu namanya normal adik-adik. Terutama di hari pertama, kamu bisa ketika adik-adik mengalami kram, adik-adik coba kompres dengan air hangat. Tapi kalau sakitnya parah sekali sampai mengganggu aktivitas, itu namanya dismenora dan sebaiknya diceritakan ke orang tua atau pergi ke fasilitas yang terdekat, itu seperti puskesmas atau rumah sakit. Begitu ada pertanyaan lain yang ada. Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan ini saya ingin mengajukan pertanyaan.
Bagaimana kalau pada saat menstruasi darahnya sedikit, apakah perlu mengganti pembalut 4 jam sekali? Dimaksud jawaban pertanyaan tadi. Jadi soal ganti pembalut ya tadi, wajib diganti minimal 3-4 jam sekali. Meskipun darahnya itu sedikit, ingat ganti pembalut itu bukan hanya soal darah, tetapi soal mencegah kuman menumpuk di area yang lembab. Begitu adik-adik. Jadi adik-adik, Kak kesimpulkan materi tentang kesehatan reproduksi hari ini. Kesehatan reproduksi itu bukan hal yang tabu atau memalukan, tetapi ilmu yang wajib kamu ketahui dan kuasai untuk menghargai diri sendiri. Semua perubahan yang terjadi pada tubuh kalian seperti menstruasi atau perubahan-perubahan seperti pada masa pubertas itu adalah normal dan alami dan tanda kalian itu sehat. Jadi tidak perlu takut dan merasa sendirian. Jadi terima kasih untuk adik-adik yang sudah partisipasi dari awal materi hingga akhir materi. Saya berharap adik-adik itu selalu ingat dan menerapkan kebiasaan yang bersih setiap hari. Dan jangan pernah takut untuk bicara jika kalian itu merasa tertekan dan ada hal yang mengganggu di kehidupan adik-adik. Kakak Feni pamit, sekian dari Kakak Feni. Terima kasih adik-adik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Please stop it,